Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rasana Nugroho. Jadi kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya pada tugas Subcel O 0313 kalkulus lanjut. Jadi pada bagian nomor 1 pertanyaannya itu sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh vektor R ya. Jadi nunjukin sama dengan sin T, cos T, T kuadrat, min 3T plus 2. Nah, masing-masing sin cosnya ini tuh ada sumbunya ya, sumbu X, Y, Z nya yang dilambangin sama I, J, dan K. Untuk yang jawaban nomor 1A, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Kita harus cek turunan komponen sumbu K-nya ya, sumbu Z-nya, pakai T kuadrat min 3T plus 2. Jadi di sini tuh kita dapat 2T min 3 kan jadinya. Nah, jadi partikel itu ke bawah, bergerak ke bawah saat turunan Z-nya itu kurang dari 0. Jadi yaitu 2T min 3 kurang dari 0. Atau T kurang dari 1,5. Jadi jawabannya itu ya partikel pernah bergerak ke bawah saat 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 1,5. Nah, untuk jawaban yang B, apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Di sini tuh kita harus cari ininya. Jadi kalau berhenti bergerak itu kecepatan totalnya 0, jadi semua turunan komponen vektornya itu posisinya 0. Nah, di sini kita cari apakah semua komponennya bisa 0. Ya, cos T, sin T, dan 2T min 3 sama dengan 0. Nah, dapatnya itu hasilnya bukan 0 ya. Jadi jawabannya tuh partikelnya itu nggak pernah berhenti total. Untuk yang C, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Kita itu cari komponen K-nya. K-nya itu sama dengan T kuadrat min 3T plus 2. Kita set jadi T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12. Atau T kuadrat min 3T min 10 sama dengan 0. Nah, di sini kita pakai rumus kuadrat. Jadinya T sama dengan 3 plus minus akar 9 plus 40 per 2. Hasilnya itu 3 plus minus 7 per 2. Jadi kalau plus itu hasilnya T-nya sama dengan 5, kalau min itu hasilnya min 2. Jadi di sini kita ambilnya yang T di atas T yang positif ya, T di atas 0, jadi T sama dengan 5. Nah, untuk jawaban D, berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter? Kita gunain T sama dengan 5 ya, karena saat itu ketinggian partikelnya itu 12 meter. Nah, yang 5-nya saya dimasukin ke rumus yang di atas, terus kita hitung kecepatan magnitudonya, dapat jadi akar cos kuadrat 5 plus sin kuadrat 5 plus 7 kuadrat sama dengan akar 1 plus 49 sama dengan akar 50. Kalau dihitung tuh jadi 7,07 meter per second. Nah, untuk yang E, pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan helix dan bergerak di sepanjang garis singgung dari helix, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Nah, jika vektor arah garis singgung sama dengan vektor kecepatan saat T sama dengan 5. Jadi masukin V5 cos 5 I min sin 5J plus 7K. Jadi itu vektor arah garis singgungnya. Nah, sekarang yang nomor 2. Jadi kita tuh dikasih kurva Y kalau 0 jika X kurang dari sama dengan 0. X kubik jika X lebih dari 0. Nah, untuk bagian A nomor 2, tentukan nilai turunan Y saat X sama dengan 0. Jadi kita pakai turunan dari kiri dan kanan ya. Yang pertama yang dari kiri itu X
kurang dari sama dengan 0. Nah, karena ini y-nya sama dengan 0 ya, jadi dy per dx itu sudah sama dengan 0. Nah, untuk yang turunan dari kanan, ya, x kurang dari x lebih besar dari 0, dimana y sama dengan x3 atau y turunannya itu 3x kuadrat. Jadi ketika angkanya dimasukin jadi 3, 0 pangkat 2 ya sama dengan 0. Jadi dua-duanya sama dengan 0. Jadi hasilnya y turunan pertama sama dengan 0. Jadi untuk yang B, tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Jadi rumus kelengkungannya itu y turunan kedua per 1 plus y turunan pangkat 2. Nah, pangkat 3 per 2. Yang perlu kita hitung tuh turunan pertama, turunan kedua y. Di sini kita juga pakai rumus yang dari kanan dan dari kiri ya. Ini hasilnya ya, dua-duanya sama-sama 0. Jadi tinggal dimasukin angkanya ke rumus yang tadi, jadinya k sama dengan 0 per 1 plus 0 kuadrat. Nah itu semua pangkat 3 per 2. Ya hasilnya sama dengan 0. Jadi kelengkungan di 0,0 itu sama dengan 0.